Halo teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah cybercrime. Tapi, apa kalian tahu apa itu cybercrime? Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dela, Navarel, Elsa, Helena, Asti, dan Anissa akan membahas lebih lanjut tentang apa itu cybercrime. Yuk, simak penjelasannya. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok yang menyerang keamanan komputer atau data dalam komputer. Motifnya antara lain yaitu kepuasan diri hingga ekonomi atau politik. Contoh dari cybercrime sendiri yaitu cyberbullying, cryptojacking, cyberespionage, dan cybersquatting. Berikut merupakan penyebab-penyebab terjadinya cybercrime. Pertama, akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. 3. Mudah dilakukan dan sulit dilacak. Dan terakhir, pelaku biasanya cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Cybercrime memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu, yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya, cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material ataupun imaterial, yaitu waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi, dan lain sebagainya yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Klasifikasi cybercrime. Yang pertama, cyberpirasi, yaitu merupakan penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua, cyber trespass, yaitu merupakan penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga, cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis cybercrime. Ayo kita mulai. Cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak remaja dan dilakukan oleh teman seusianya melalui dunia internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Ciri khusus dari cyberbullying ini yang pertama, tidak ada kekerasan fisik. Kedua, sedikit kontak fisik antar pelaku dan korban. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika. Bentuk dari cyberbullying yang pertama, flaming atau perselisihan. Kedua, pelecehan. Ketiga, fitnah. Keempat, meniru. Kelima, penipuan. Keenam, pengucilan. Dan ketujuh, cyber stalking. Dampak cyberbullying ini yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Kedua, perasaan dikucilkan oleh lingkungan. Ketiga, terganggunya kesehatan fisik dan mental. Keempat, depresi dan rasa ingin bunuh diri. Contoh kasus dari permasalahan cyberbullying ini, yang pertama dialami oleh Megan Tyler Meller, yang mana ia bunuh diri beberapa minggu sebelum ulang tahunnya karena tindak cyberbullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Kedua, Bertrand Peto Onsu,
ia mendapatkan perundungan hingga ancaman pembunuhan melalui akun media sosialnya. Di Indonesia, untuk menindak kejahatan cyber ini, diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Yang kedua adalah crypto checking. Apa sih crypto checking itu? Jadi, crypto checking secara sederhana ini adalah pengambil alihan komputer untuk menambang kripto yang dilakukan oleh para hacker. Biasanya, hacker melakukan hal ini karena ingin menambang cryptocurrency, namun mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk membayar biaya hardware yang diperlukan. Lalu, bagaimana sih cara kerja crypto checking itu? Nah, seperti yang ada di gambar, pelaku akan menyusupi situs web yang digunakan oleh korban. Lalu korban akan terhubung ke situs web yang sudah disusupi oleh skrip penambangan kripto tadi. Lalu skrip ini mengeksekusi korban tanpa sadar. Korban ini tidak sadar kalau ia membintangi mata uang kripto atas nama pelaku. Setelah pelaku berhasil menambahkan blok baru ke blockchain, pelaku akan menerima reward atau hasil berbentuk koin cryptocurrency yang dimiliki oleh korban. Contoh kasus crypto checking. Yang pertama, pada Februari 2018, perusahaan keamanan siber Spanyol yaitu Panda menulis bahwa skrip pembajakan kripto WannaMine telah menyebar ke komputer di seluruh dunia. Malware ini digunakan untuk menambang Monero, yaitu mata uang kripto yang terkenal karena kemampuannya untuk menambang menggunakan CPU sambil memiliki beberapa nilai dalam istilah fiat. Kasus yang kedua, pada Februari 2018 juga, pemerintah di Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada dipengaruhi oleh serangan crypto checking yang memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak text-to-speech yang disematkan di banyak situs pemerintah tersebut. Penyerang memasukkan skrip CoinHive ke dalam perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk menambang Monero menggunakan browser pengunjung. Yang ketiga, pada Februari, Tesla Inc. telah menjadi korban crypto checking ketika wadah perangkat lunak Amazon Web Service-nya disusupi oleh hacker. Cara mencegah crypto checking. Yang pertama, jangan klik sembarangan link, baik itu link yang ada di internet atau link yang masuk ke email. Yang kedua, install ekstensi pemblokiran iklan atau anti-crypto mining di browser web kalian. Yang ketiga, pertahankan ekstensi browser kalian. Cyber espionage. Cyber espionage merupakan salah satu tindakan pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang komputerisir. Contoh kasus: salah satu pencipta virus email Lovebug atau I Love You diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya, dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan. Di Filipina, tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hack komputer. Pak tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. Cara mencegah cyber espionage.
Pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet karena kejahatan ini berada dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa digunakan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang ketiga, penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Dan yang keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Selanjutnya adalah cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting yaitu mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain kemudian menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan typo squatting yaitu membuat domain plesetan yang domainnya mirip dengan nama domain orang lain. Contoh kasusnya yaitu kasus Motorola. Motorola dikalahkan gugatannya karena tidak dapat membuktikan bahwa R3 Media telah menggunakan domain name motorazr.com dengan itikat buruk ketika mendaftarkan domain name tersebut pada tahun 2004 dan tidak memperoleh pendapatan sedikit pun dari domain name tersebut. Hukum cyber squatting dan typo squatting yaitu Undang-Undang ITE yang mengatur domain pasal 23 dan 24. Sedangkan hukum di Indonesia ada pasal 378 KUHP, pasal 382 KUHP, dan pasal 22 dan 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan cyber squatting. Untuk menanggulangi adanya cyber squatting, yang pertama yaitu menetapkan kebijakan khusus dalam pengawasan penegakan hukum. Yang kedua, melakukan monitoring pendaftaran pada domain baru. Yang ketiga, yaitu membuat portofolio perlindungan nama domain. Yang keempat, memeriksa trademark yang dimiliki. Yang kelima, perangi cyber squatting yang paling merepotkan bagi perusahaan. Yang keenam, yaitu menangkap pelanggar, yaitu pelanggar cyber squatting. Yang ketujuh, terlibat langsung dalam intellectual property constituency yang mewakili kepentingan pemilik merek dagang dan hak cipta ke ICANN. Dan yang terakhir, negara memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya cybercrime. Yang pertama, dengan melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Oke, itu tadi sedikit pembahasan dari kami mengenai cybercrime. Semoga informasi tadi membantu teman-teman semua. Thanks for watching.